Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara mudah perkalian dan pembagian pecahan beda bentuk. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, soal yang kita bahas kali ini merupakan kiriman soal dari salah satu viewers kami itu lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dibahas itu lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan, ingat ya sekali lagi dengan catatan, cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak yang bisa terbantu. Oke? Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil soal yang pertama. Hitunglah nilai dari 120% dibagi dengan 0,2 lalu dikalikan dengan 1/5 sama dengan. Nah, cara mudah untuk mengerjakan soal seperti ini, langkah awal yang harus kita lakukan, kita rubah terlebih dahulu bentuk persen dan bentuk pecahan desimal itu menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 120%, ingat persen itu artinya per 100. Maka kalau 120% itu artinya 120 per 100. Lalu dibagi 0,2. Kalau kita lihat ada satu angka yang di belakang koma. Ingat, kalau ada satu angka di belakang koma itu artinya dia per 10. Oke? Maka 0,2 itu boleh kita tulis menjadi 2 per 10. Lalu terakhir baru dikalikan dengan 1/5. Sama dengan, biar mudah, 120 sama 100 sama-sama kita coret nolnya 1. Maka angka yang tinggal itu adalah 12 per 10. Nah, tadinya bagi, oke, sekarang berubah jadi kali. Tadinya 2 per 10, nah sekarang berubah jadi 10 per 2. Baru dikalikan lagi dengan 1/5. Lanjut sama dengan perkalian pecahan biasa, itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun biar mempermudahkan kita dan mempersingkat waktu antara angka yang di atas dengan angka yang di bawah, kalau ada yang bisa disederhanakan maka sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh. Contoh ya, 10 sama 10 sama-sama habis dibagi, maka 12 dikali 1 berapa? Itu hasilnya 12 dan 2 kali 5 hasilnya 10. Nah, kali ini jawabannya diminta kita dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan per koma. Nah, caranya juga gampang sekali. Kunci untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu adanya letaknya di bagian penyebut. Bagaimana caranya penyebutnya itu menjadi angka 10 atau angka 100 atau angka 1000? Mana yang mudah nantinya? Nah, kebetulan sekarang jawaban kita sudah per 10. Ingat, kalau dia per 10 itu artinya ada satu angka di belakang koma. Oke? Sekarang kita ambil satu angka dari belakang, maka otomatis letak ataupun posisi komanya letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 1,2. Oke, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang nomor 2 lagi. Hitunglah nilai dari 2/5 lalu dikali dengan 3,4 lalu dibagi dengan 10%. Sama dengan, ingat, langkah awal yang harus kita lakukan kalau ketemu contoh soal matematika seperti ini, ada baiknya, biar mudah, kita robahlah terlebih dahulu bentuk pecahan campuran, pecahan desimal, dan bentuk persen itu menjadi bentuk pecahan biasa. Semua bentuk pecahan yang ada dalam soal itu kita robah menjadi bentuk pecahan biasa. Oke? Maka kalau 2/5 dirubah jadi pecahan biasa, jadinya itu 5 kali 5, 25. 25 ditambah 2 hasilnya 27. Dan penyebutnya 5.
Lalu dikali 3,4. Ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia ber-10. Maka 3,4 boleh kita tulis jadinya 34/10. Kalau dibagi 10%. Ingat sekali lagi, persen itu artinya per 100. Maka kalau 10% itu artinya 10/100. Sama dengan 27/5 dikalikan dengan 34/10. Tadinya bagi. Nah, sekarang berubah jadi kali. Tadinya 10/100, sekarang berubah jadi 100/10. Sama dengan, perhatikan lagi, perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun biar mempermudahkan kita dan mempersingkat waktu, kalau ada angka yang bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, kalau 10 kali 10 hasilnya 100. Kebetulan di atas juga ada angka 100. Maka 100 sama 10 ini sama-sama habis dibagi. Ya kan? Maka angka yang tinggal yaitu 27 dikali 34 berapa? Itu kalau tidak salah hasilnya 918. Lalu untuk penyebutnya 5 kali, oh tidak ada, cuma 5 saja. Oke, penyebutnya 5 saja. Sama dengan, ingat jawaban kita kali ini harus dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma. Maka kuncinya itu ada di bagian penyebut. Bagaimana caranya? Penyebut ini harus berbentuk angka 10, kalau tidak angka 100, kalau tidak angka 1000 dan seterusnya. Mana yang mudah nantinya? Kalau kita lihat 5 ini bisanya jadi angka berapa? Yaitu angka 10. Dengan cara yaitu 5 dikali 2. Karena angka di bawah dikali 2, otomatis angka di atas ini juga harus kita kalikan dengan angka 2. 918 kali 2 berapa? Itu hasilnya 1836. Lalu 5 dikali 2 hasilnya 10. Oke, sekali lagi ingat, kalau per 10 itu artinya ada satu angka di belakang koma. Maka sekarang kita ambil satu angka yang dari belakang. Maka letak ataupun posisi komanya letaknya di sini. Maka jawaban akhirnya itu adalah 183,6. Oke, ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 2. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, biar lebih paham, kita masuk lagi ke contoh soal terakhir, yaitu contoh soal yang nomor 3. Kita ambil angka misalnya 150% dikali dengan 2,25 lalu dibagi dengan 4,5 sama dengan. Ingat sekali lagi untuk mempermudah kita, kalau ketemu soal seperti ini, ada baiknya bentuk persen, pecahan desimal dan pecahan desimal ini terlebih dahulu kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 150%, ingat persen artinya per 100, maka kalau 150% itu artinya 150/100. Lalu dikali 2,25, ada dua angka yang di belakang koma, maka itu artinya dia per 100. Kalau satu angka di belakang koma, itu artinya per 10. Kalau dua angka di belakang koma, itu artinya dia per 100. Oke? Maka 2,25 itu boleh kita tulis menjadi 225/100. Lalu dibagi 4,5. Ada satu angka di belakang koma. Ingat tadi sudah dijelaskan, kalau ada satu angka yang di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka 4,5 itu boleh kita tulis menjadi 45/10. Sama dengan, perhatikan lagi, kalau ada angka yang bisa disederhanakan, maka sederhanakan terlebih dahulu. Contoh 150 sama 100, sama-sama coret nolnya 1. Oke, maka angka yang 3 itu adalah 15/10 dikalikan, ini juga kayaknya bisa disederhanakan, ya kan? Dengan cara sama-sama dibagi 25. Dimana kalau 225 dibagi 25 berapa? Yaitu 9. Kalau 100 dibagi 25 berapa? Yaitu 4. Lalu, perhatikan lagi, tadinya bagi, sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 45/10,
sekarang berubah jadi 10/45. Oke? Perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun biar mempermudahkan kita, kalau ada angka yang bisa dikecilkan ataupun sederhanakan, maka sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, 10 sama 10 sama-sama habis dibagi. Terus apa lagi? 15 sama 45 sama-sama dibagi 5, berapa hasilnya? Kalau sini 15 bagi 5 hasilnya 3. Lalu kalau 45 dibagi 5 hasilnya 9. Lalu kalau kita lihat masih ada juga yang bisa disederhanakan, yaitu 9 dan 9 sama-sama habis dibagi. Maka angka yang tinggal, bagian atas ada angka 3 dan bagian bawah cuma ada angka 4. Oke? Karena jawabannya diminta dalam bentuk pecahan desimal, maka jawaban ini pecahan biasa harus kita rubah menjadi bentuk pecahan desimal. Caranya, kuncinya ada di bagian penyebut. Bagaimana caranya penyebut kita kali ini kita rubah menjadi angka 10 atau angka 100 atau angka 1000? Mana yang bisa? Kalau kita lihat angka 4 ini bisa kita rubah jadi angka 100. Caranya itu cukup dengan 4 dikali 25. Karena di bawah dikali 25, otomatis angka di atas juga harus kita kalikan dengan 25. 3 kali 25 berapa? Yaitu 75. Lalu kalau 4 kali 25 hasilnya 100. 75/100. Ingat sekali lagi, 100/100 maksud kami. Kalau per 100 itu artinya ada 2 angka di belakang koma. Nah sekarang kita ambil 2 angka. Oke, maka otomatis nanti letak komanya di sini. Maka jawabannya itu adalah 0,75. Oke, ini dia jawaban untuk keseluruhan pertanyaan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.